Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Muhammad Yusuf, Sarjana Pendidikan, akan memberikan materi daring kepada anak-anak, khususnya jurusan kompetensi keahlian multimedia dengan mata pelajaran dasar-dasar desain grafis. Sebelum kita mengupas lebih dalam berkaitan dengan materi dasar-dasar desain grafis, anak-anak saya persilakan untuk mencermati tampilan video ini dengan harapan kalian bisa memahami kontekstual tahapan-tahapan materi yang nantinya dapat menjadikan acuan bagi anak-anak di dalam memahami secara teoretik dan praktikum sehingga menghasilkan produk yang menjadi unggulan bagi kreativitas kalian. Di materi dasar-dasar desain grafis nantinya kalian akan mempelajari berkaitan dengan unsur-unsur tata letak, baik itu berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Semua bagian-bagian tersebut merupakan bagian visual design yang dipelajari oleh teman-teman seni rupa. Tapi kalau kalian mempelajari seni rupa pasti akan mengulang materi-materi berkaitan dengan unsur-unsur tata letak, baik itu berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Semua materi ini akan kalian terima di kelas 10 di mata pelajaran dasar-dasar desain grafis. Kemudian bergulir berkaitan dengan desain interaksi. Bagaimana desain itu menjadikan komunikasi kepada audien, kepada pembaca, ada timbal balik. Berkaitan dengan peralatan-peralatan desain grafis, berkaitan dengan pikiran-pikiran ide yang nantinya diaktualisasikan di dalam komputer. Karena sekarang eranya era komputer digital, yang nantinya anak-anak diharapkan bisa mengaktualisasikan ide-ide yang ada dalam pikiran ke dalam komputer sehingga menghasilkan sebuah produk. Berikutnya, bagian-bagian yang akan dipelajari di mata pelajaran dasar-dasar desain grafis yaitu memperkenalkan software dan mempraktikkannya menjadi sebuah produk. Saya ambil contoh. Untuk software desktop publishing yang biasa nanti dipakai adalah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, dan lain-lain. Ketika software baik Adobe, baik Illustrator, dan Corel itu harapannya bisa dikuasai oleh anak-anak. Dengan penguasaan yang mumpuni, anak-anak bisa dikatakan sebagai sosok seorang desainer pemula yang nantinya ke tahap profesional. Bergulir lagi kepada software desain yang biasa dipakai oleh web design yaitu Dreamweaver dan program-program yang lainnya. Terus audio visual atau editing bisa dipakai Adobe Premiere, Adobe After Effects, Final Cut, Canopus, dan yang lain-lain. Dan software-software yang berkaitan dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari beberapa aplikasi-aplikasi itu harapannya anak-anak mengenal dan bisa mempraktekkannya di ruang praktikum multimedia sehingga anak-anak nanti kedepannya bisa mendapatkan pengalaman dan siap menjadi tenaga-tenaga kerja profesional di bidang desain grafis. Di samping itu yang paling penting di dasar-dasar desain grafis yaitu pengenalan warna. Unsur-unsur warna baik itu CMYK dan RGB yang nantinya akan dijelaskan begitu detail di materi mata pelajaran desain grafis. Setelah warna, maka nanti bergulir kepada prinsip-prinsip tata letak yang nantinya ada kesatuan, yaitu ada keseimbangan, proporsi, dan yang lain-lainnya. Dan yang bagian penunjang setelah
penjelasan mulai awal dan akhir, yaitu mengenal ekstensi berbagai format gambar. Karena ini dasar-dasar desain grafis lebih cenderung kepada gambar. Ada TIFF, ada PSD, ada JPEG, ada IPS, dan yang lain-lainnya. Semua ada keterkaitan dengan software atau aplikasi yang digunakan untuk mendesain. Yang terakhir, di dasar-dasar desain grafis, anak-anak nanti akan mengetahui perbedaan antara bitmap dan vektor. Dan nantinya juga akan mempraktekannya di jadwal-jadwal yang sudah diagendakan oleh sekolah, sehingga dalam masa pandemi ini anak-anak jangan sampai tidak mau belajar. Harapannya di masa pandemi ini anak-anak tetap semangat belajar daring dan bisa praktikum di rumah atau di sekolah, sehingga kebutuhan-kebutuhan pembelajaran tetap berjalan. Tetap semangat anak-anak. Nanti Pak Yusuf akan jelaskan lewat tampilan PowerPoint atau video yang dapat kalian simak. Setelah itu kalian catat beberapa intisari dan ada evaluasi pembelajaran berupa soal-soal yang dapat kalian kerjakan sebagai acuan pemahaman pada mata pelajaran desain grafis. Selamat menyaksikan. Selamat belajar dan tetap optimis.